Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mengidentifikasi tumbuhan yang ada di sekitar. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Botani Panirogame yang diampu oleh Ibu Diah Ika Putri MPD dan Ibu Siti Nur Kamilah MPD. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Puji Paujiah, Astrid Susilawati, Nafisa Nur Khalifah, Sulastri, dan Neri Rustini Soleh. Kami dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Biologi, Institut Pendidikan Indonesia. Adapun tanaman yang akan kami identifikasi, yang pertama ada bunga alamanda, tanaman stroberi, dan pohon belimbing. Oke, di sini saya akan mencoba mereview tentang bunga alamanda atau bisa disebut dengan nama ilmiah Alamanda cathartica. Biasanya tanaman ini disebut sebagai bunga buttercup dan ada pun yang menyebutnya sebagai bunga seperti lonceng yang berwarna kuning. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi dan morfologi yang dimiliki oleh tanaman bunga alamanda. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan masuk pada pembahasan yang mengenai klasifikasi terlebih dahulu. Dalam sistem pengklasifikasian tumbuhan ada dua pendapat ahli. Yang pertama menurut Cronquist dan yang kedua menurut Engler. Menurut Cronquist, tumbuhan alamanda diklasifikasikan ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asterida, ordo Gentinales, famili Apocynaceae, genus Alamanda, dan spesies Alamanda cathartica. Yang kedua, menurut Engler, tumbuhan alamanda ini diklasifikasikan ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledon, ordo Gentinales, famili Apocynaceae, genus Alamanda, dan spesies Alamanda cathartica. Jadi tanaman alamanda ini termasuk ke dalam tanaman golongan perdu dengan bisa mencapai tingginya 2 meter. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian dari bunga alamanda ini. Kita akan bahas dulu dengan bagian bawah, yaitu bagian akar. Akarnya pun termasuk pada salah satu tanaman yang memiliki sistem perakaran yang tunggang. Selain itu, tanaman bunga alamanda ini juga memiliki akar yang bertumbuh secara perdu. Bagian batang pada tanaman bunga alamanda merupakan suatu tanaman yang berbentuk silindris dan disertai dengan batang yang berkayu. Batang yang dimiliki oleh tanaman bunga alamanda ini sangat berbeda dengan jenis batang dari tanaman yang lainnya. Dalam hal ini, batang dari tanaman bunga alamanda tersedia percabangan yang monodial dan permukaan yang terlihat seperti berbuku-buku. Nah, setiap buku yang berbeda di bagian daun yang melingkar terdiri atas 4 hingga sampai dengan 5 helaian daun. Pada umumnya, batang yang dimiliki oleh tanaman bunga alamanda ini terdapat sebagai macam varial warna yang berbeda. Warna-warnanya terdiri dari warna hijau, ungu, dan ada pun warna seperti putih yang agak kehijauan. Batang tanaman bunga alamanda ini juga bergetah. Daun yang dimiliki oleh tanaman bunga alamanda merupakan daun yang tunggal dan terlihat seperti bulat telur atau lonjong bentuknya. Berkarang dan berbilangan yang sekitarnya 3 hingga sampai dengan 4 serta tersusun secara berhadapan atau polia opposita. Tentu saja daun yang memiliki oleh tanaman bunga alamanda ini memiliki morfologi yang cukup berbeda dengan beberapa tanaman lainnya. Nah,
Di tanaman bunga alamanda ini terdapat daun yang memiliki diameter dengan ukuran panjang yang bisa mencapai 5 hingga sampai 15 cm. Tepi daunnya terlihat rata dan melipat ke bawah serta di bagian pangkal atau ujungnya seperti daun yang meruncing. Warna daunnya yakni warna hijau seperti daun pada umumnya. Nah, untuk bunganya sendiri berbentuk tandan dan termasuk pada bunga yang majemuk. Selain itu, di bagian bunga tanaman ini berkelamin dua dan terdapat di bagian ujung ketiak daun. Kelopak bunga berbentuk seperti lanset dan permukaan yang terlihat halus dengan warna yang kuning, sedangkan benang sarinya juga berwarna kuning di bagian mahkotanya. Morfologi yang terakhir dari tanaman bunga alamanda ini bisa dilihat dari segi buah yang dimilikinya. Umumnya pada tanaman bunga alamanda terdapat bentuk buah yang cukup unik dan menarik. Hal ini dikarenakan buah yang dimilikinya berbentuk kotak atau bisa diartikan sebagai buah dengan bentuk kapsul, serta berkatup dua, dan bentuk bulat seperti telur. Yang membuat tanaman bunga alamanda ini menjadi buah yang unik adalah buahnya memiliki rambut pada bagian kulit permukaannya, di mana buahnya juga berdiameter yang berkisaran 1,5 cm. Buah yang dimiliki oleh tanaman bunga alamanda ini terdapat biji yang berbentuk segitiga. Bentuk warnanya seperti warna hijau apabila masih muda, dan jika sudah tua akan terlihat warna yang hitam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tumbuhan dari subkelas Rosidae, yaitu berupa tumbuhan stroberi atau dalam bahasa Latin disebut Fragaria sp. Adapun klasifikasi dari stroberi ini, menurut Cronquist, stroberi termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Rosales, famili Rosaceae, genus Fragaria, spesies Fragaria sp. Dan klasifikasi menurut Engler, stroberi ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Rosales, famili Rosaceae, genus Fragaria, dan spesies Fragaria sp. Nah, morfologi dari tumbuhan ini yaitu yang pertama batang berhabitus herba atau tanaman basah, di mana batangnya itu lunak dan berair. Kemudian bentuk atau segi penampang yaitu bulat dan berduri halus. Kemudian morfologi dari daunnya yaitu filotaksis dari daunnya itu berupa daun yang melingkar. Ya, bisa dilihat filotaksisnya melingkar. Kemudian pertulangan daunnya itu termasuk daun yang menyirip dengan bentuk daun bulat telur dan tepi bergerigi karena taju dan torehnya tajam. Kemudian termasuk daun majemuk dengan jenis berdaun tiga atau trifoliolatus. Kemudian morfologi dari bunga yaitu termasuk bunga dengan karangan anak payung menggarpu. Ya, bisa dilihat karangan bunganya yaitu anak payung menggarpu. Kemudian tipe mahkota dari bunganya termasuk polypetalus atau bebas tidak berlekatan, dan kelopaknya pun sama, tidak berlekatan atau polysepalus. Kemudian tipe benang sari menempel pada dasar bunga, dan tipe ovarium yaitu superus atau menumpang. Nah, tipe buah dari stroberi ini yaitu termasuk tipe buah semu ganda, di mana
Dalam satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas dan kemudian masing-masing membentuk buah. Dan yang terakhir, tanaman stroberi ini termasuk jenis tanaman yang monoecious atau berumah satu dan biseksual atau berkelamin ganda, yaitu mempunyai kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu bunga. Di sini saya akan mencoba untuk mereview tanaman belimbing atau yang dikenal dengan nama ilmiahnya yaitu Aperozoa carambola. Nah, mungkin tanaman ini sudah tidak asing lagi didengar, tetapi di sini saya akan mencoba untuk memaparkan ada apa saja bagian yang terdapat pada tanaman ini. Klasifikasi tumbuhan belimbing. Menurut Cronquist, tumbuhan belimbing dimasukkan ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosida, ordo Geraniales, famili Oxalidaceae, genus Aperoa, dan spesies Aperoa carambola. Sedangkan menurut Engler, tumbuhan belimbing ini dimasukkan ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledon, ordo Geraniales, famili Oxalidaceae, genus Aperoa, dan spesies Aperoa carambola. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas bagian yang terdapat pada tanaman belimbing ini, dimulai dari bawah, yaitu akar. Nah, pada tanaman belimbing ini memiliki sistem perakaran yang tunggang dan memiliki rambut-rambut akar di sampingnya. Akar utama pada belimbing ini yaitu berbentuk kerucut dan tegak lurus, serta tidak mempunyai stikula. Kemudian yang kedua yaitu batang. Batang pada tanaman belimbing ini habitusnya pohon berupa kayu yang kuat dengan permukaan kulit batang yang halus. Batang ini tumbuhnya tegak ke atas dengan tajuk pohon yang rendah. Percabangan pada tanaman belimbing ini yaitu monopodia, di mana batang pokok lebih jelas dibandingkan cabangnya. Dari bentuk atau segi penampangnya, tanaman ini berbentuk bulat. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu pada daun. Pada daun tanaman ini berbentuk lonjong dengan ujung daun yang meruncing dan membulat pada bagian pangkal daun. Daun belimbing ini termasuk daun majemuk, di mana memiliki daun utama dan anak daun. Petulangan daunnya menyirip dengan tepi daun rata dan letak daun pada batang atau filotaksisnya yaitu folio opposita atau saling berhadapan. Kemudian yang keempat yaitu pada bunga. Bunga pada tanaman belimbing ini termasuk ke dalam bunga majemuk, di mana yang terdiri dari dua kelamin dalam satu bunga, jadi kelamin jantan dan kelamin betina. Bunga ini muncul pada ketiak daun dan bunga belimbing umumnya berwarna merah keunguan. Nah, penyerbukannya bisa melalui dengan perantara binatang, misalnya dibantu oleh lebah. Yang kelima itu pada bagian buah. Nah, buah belimbing ini bertipe buni berusuk 5. Jika dipotong-potong melintang, maka akan berbentuk seperti bintang. Nah, buah belimbing ini juga termasuk buah sejati tunggal berdaging, yang memiliki warna kuning jika sudah matangnya, kekuningan, dan di dalamnya juga terdapat biji sejumlah 8-10 biji. Yang terakhir yaitu biji. Biji pada belimbing ini berbentuk lonjong dengan ujung yang runcing. Biji ini ditutupi oleh
atau tertutup oleh lendir yang disebut dengan arillus, dan bijinya berwarna kecoklatan jika buah pada belimbingnya sudah matang. Berhubungan ini belum matang, jadi warna dari bijinya itu seperti warna kekuningan. Itulah hasil identifikasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.